Singkatnya, cara saya mudah mendapatkan ide kreatif untuk membuat video YouTube adalah tidak pernah membunuh ide yang datang secara tiba-tiba, dan juga tidak pernah karang mengarang ide agar tampak kreatif. Semua berjalan sesuai dengan naturnya kehidupan pemikiran seorang manusia yang diberi akal untuk dapat berkreasi dalam hal apapun. Secara gamblang, ada 3 teknik yang saya terapkan dalam mempertahankan ide nge-YouTube, bahkan mendapatkan ide jika sama sekali lagi ngeblank. 1. Dimanapun dan kapanpun ketika tiba-tiba terinspirasi dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan pada pemahaman saya, maka langsung disimpan untuk dijadikan sebuah ide membuat konten. Ya, misal suatu ketika ada iPhone teman hang mendadak. Beliau tanyakan ke saya, "Om, kenapa ya? Nih handphone saya tiba-tiba ngehang. Sini, cara mengatasinya begini nih, bla 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 bla." Nah, ini kan bisa dijadikan ide untuk membuat konten. Ya, barang buktinya ada di playlist tips Android iPhone. Caranya, modal saya cuma alat tulis. Entah itu pulpen dan kertas di note smartphone ataupun di laptop. Ya, jadi cara kerjanya mencatat dan mencurahkan semua ide yang ada di dalam pikiran saya tentang mengatasi hal-hal yang sering terjadi di iPhone. Kedua, saya punya channel langganan yang bisa menginspirasi sesuai dengan niche channel yang saya minati. Dan tentu saja channelnya lebih kompeten di bidang keilmuan YouTube yang sedang saya geluti. Ya, contohnya ada di deskripsi video. Ketiga, saya menangkap salah satu poin dari video-video di sana, ya maka bagian itulah yang akan dijadikan ide untuk materi video terbaru saya. Jika ada bagian-bagian yang tidak saya pahami, ya saya langsung tanyakan kepada beliau sebagai kreatornya. Ya, ini justru menjadi bonus wawasan baru bagi saya. Maka saran saya, jika Anda ingin mendapatkan manfaat plus-plus dari suatu channel yang sering Anda kunjungi, pastikan channel tersebut menginspirasi terhadap produktivitas dan kualitas konten di channel Anda, serta kreatornya bisa diajak komunikasi terkait dengan topik yang belum tentu dipahami sepenuhnya oleh semua penonton. Dan sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari si kreatornya untuk membuka ruang interaktif di kotak komentar atas topik yang telah mereka publikasi secara umum. 3. Salah satu sasaran utama untuk membangkitkan arwah inspirasi saya nge-YouTube adalah ya subscriber channel saya sendiri dengan melakukan YouTube walking. Nah, dari situ saya pantau dari tempat tersembunyi. Itu dari setiap konten yang diupload itu pasti tidak ada yang sempurna, selalu terdapat kekurangan. Maka di bagian itulah yang saya jadikan ide untuk bahan video tutorial. Ya, misalnya di suatu channel videonya bagus-bagus, digarap dengan sedemikian rupa, tapi kreatornya nggak tampil di permukaan video, malah sembunyi di balik layar. Ya, mungkin beliau orangnya nggak pedean di depan kamera. Nah, dari keadaan tersebut akhirnya saya terinspirasi untuk membuat video cara lancar bicara dan pede di depan kamera.
Ya, barang buktinya ada di playlist public speaking tips. Atau contoh kasus lain ya, ketika tertarik dengan suatu materi, ya misalnya tentang SEO video dan algoritma YouTube. Tapi ya bingung nih mau mulai dari mana. Ya tinggal tulis saja tuh di tab pencarian. Ketika mendarat di suatu video tutorial dengan topik sejenis, ya di situ tampak kreatornya seperti pendongeng yang gagap, terkesan memaksakan diri dalam menguasai materi tersebut. Bahkan lebih banyak salah daripada benarnya. Nggak begitu tuh. Yang benar itu begini, gitu. SEO adalah bla 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 bla, gitu. Dan algoritma YouTube adalah bla 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 bla. Nah, dari pendapat koreksi saya itulah yang saya jadikan bahan untuk memperkaya kepustakaan konten bidang optimasi video, SEO video, dan algoritma YouTube. Dari ketiga cara saya mendapatkan ide nge-YouTube, artinya berusaha sekreatif mungkin dalam menerima setiap sinyal apapun yang didengar, dilihat, dilakukan, dan dirasakan. Kemudian menyimpan semua file tersebut di suatu wadah. Lalu setelah waktu memungkinkan untuk dipraktekkan, ya tinggal action saja. Jadi bahkan sekali rekaman bisa untuk bahan ya minimal 10 video. Nah, gampang kan cara mendapatkan ide kreatif nge-YouTube?